Halo, selamat sore Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Selasa 9 Agustus 2022. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Meisada Sirait, inilah live update selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners, Markas Komando Brigade Mobile atau Mako Brimob di Cimanggis, Depok, Jawa Barat terlihat normal pada Selasa 9 Agustus pagi. Menurut pengamatan wartawan kami di lokasi, ada sebuah kendaraan taktis berjenis Barakuda terparkir di depan Mako Brimob Depok. Selain itu terlihat pula 5 kendaraan roda 2 berjenis motor cross berjejer di gerbang Mako Brimob ini. Tampak pula sejumlah petugas dengan atribut lengkap bersiaga di pintu gerbang Mako Brimob. Untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di Mako Brimob Kelapa II, kita sudah terhubung dengan wartawan Tribun News, Noval Lanten, yang akan menyampaikan laporan selengkapnya. Silakan rekan Noval. Ya, baik Mei dan juga Tribuners, pagi tadi maksud saya, sekira pukul 10:35 pagi, situasi pengamanan di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat tampak relatif normal begitu hingga sekira pukul 2 siang tadi. Nah, sebagaimana terlihat bahwa ada sejumlah kendaraan taktis perantis berjenis Barakuda terparkir di depan Makobrimob. Selain itu ada pula kendaraan roda 2 berjenis motor cross terparkir pula di depan Makobrimob. Berbeda dibandingkan pada Senin kemarin, yang mana terlihat ada hingga 2 kendaraan Barakuda yang bersiaga di depan Makobrimob. Selain itu juga terdapat sejumlah petugas yang terjaga di depan gerbang Makobrimob. Dan nampaknya pengamanan itu dalam rangka menjelang menjelang kedatangan dari tim khusus Barreskrim Polri yang mendatangi Makobrimob pada sekira pukul 12 siang. Itu diketahui dari iring-iringan mobil yang datang pada sekira pukul 12 siang itu, dan juga iring-iringan mobil akhirnya kembali meninggalkan Makobrimob sekira pukul 14:38. Nah, setelah kunjungan tersebut, Kadif Humas Polri Ijen Dedi Prasetyo menyampaikan perkembangan terkini perihal kasus kematian Brigadir J. Jadi mengatakan kedatangan tim sus ini termasuk untuk memeriksa para saksi termasuk Irjen Sambo. Adapun proses pemeriksaan dipimpin langsung oleh Ketua Tim Sus yang juga menjabat Wakapolri, yaitu Komjen Pol Gatot Edi Pramono, dan juga Irwasum Komjen Pol Budi Agung Marioto. Selain di Makobrimob, kata dia, pemeriksaan dilakukan pula di Barreskrim Polri terhadap ajudan dan supir Sambo. Namun, Dedi tidak merinci dari fokus pemeriksaan yang dilakukan di Makobrimob kemarin. Ia hanya mengatakan bahwa saat itu adalah pendalaman yang mana itu merupakan penting dan nantinya akan disampaikan oleh tim sus secara langsung. Sebagai informasi ini dan juga Tribuners, Mabes Polri membenarkan bahwa ex-Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo dibawa ke Makobrimob Polri Kelapa II Depok terkait kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J pada Sabtu 6 Agustus lalu. Kadif Humas Polri Ijen Pol Dedi Prasetyo mengungkapkan Verdi Sambo dibawa ke Makobrimob terkait pelanggaran prosedur yang ditemukan oleh tim Inspektorat Khusus atau IRSUS. Adapun penempatan Verdi Sambo di Makobrimob ini untuk pemeriksaan oleh Inspektorat Khusus atau IRSUS terkait dugaan pelanggaran kode etik ketidakprofesionalan dalam olah TKP terkait penembakan Brigadir J. Dan juga untuk diketahui pada sore hari ini, Selasa 9 Agustus, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo direncanakan akan mengumumkan tersangka ketiga. Pengumuman ini sekaligus melakukan rangkaian gelar perkara terkait kasus tewasnya Brigadir J. Informasi tersebut disampaikan Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo Selasa 9 Agustus tadi. Dia menyebut bahwa ada kemungkinan konferensi pers ini akan dilakukan di atas pukul 16 WIB sore nanti. Adapun informasinya, polisi sudah menetapkan 3 orang sebagai tersangka terkait pembunuhan Brigadir J. Mereka adalah ajudan Verdi Sambo, Barada Eliezer, serta ajudan dan supir istri Verdi Sambo, Brigadir Riki, dan seorang berinisial K. Demikian Mei dan juga Tribuners.
Baik, terima kasih rekan Noval atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Dua terdakwa perkara kasus dugaan pungli atau tindak pidana korupsi jasa kurir di Bandara Soekarno-Hatta divonis 3 tahun 6 bulan penjara. Dalam agenda pembacaan amar putusan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Slamet Widodo pada Senin 8 Agustus di Pengadilan Negeri Tipikor Serang dan tersambung secara virtual di Rutan Serang. Ketua Majelis Hakim membacakan amar putusan atas dua terdakwa, Kurnia Ahmad Bukhari dan Vincentius Istiko Murtiaji. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Banten, Ahmad Tajudin, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Tajudin. Baik, rekan Mei dan Tribuners, perlu diketahui bahwa dua terdakwa kasus perkara dugaan pungli atau tindak pidana korupsi jasa kurir di Bandara Soekarno-Hatta divonis 3 tahun 6 bulan penjara. Di mana dalam agenda pembacaan amar putusan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Slamet Widodo pada Senin 8 Agustus 2022 di Pengadilan Negeri Tipikor Serang, Ketua Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa Kurnia Ahmad Bukhari atau QAB, mantan Kabid Pelayanan dan Fasilitas Kepabean dan Cukai pada Kantor Pelayanan Umum Ditjen Bea Cukai Tipe C Soekarno-Hatta, serta terdakwa Vincentius Istiko Murtiaji atau berinisial PM, mantan Kasih Pelayanan Fasilitas Kepabean dan Cukai pada Kantor Pelayanan Umum Ditjen Bea Cukai Tipe C Soekarno-Hatta, di mana keduanya dinilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap perusahaan jasa titipan PT Sinergi Karya Karisma atau SKK dan juga PT Eldita Sarana Logistik atau SL. Menurut amar putusannya sendiri yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim, keduanya dianggap bersalah melanggar pasal 11 junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 64 ayat 1 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, di mana kedua terdakwa tersebut dijatuhkan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dan juga denda 100 juta rupiah, subsidiar 3 bulan penjara. Diketahui bahwa vonis yang diberikan oleh Ketua Majelis Hakim ini lebih besar dibandingkan dengan tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejati Banten, di mana dalam tuntutannya sendiri tim JPU Kejati Banten menuntut kedua terdakwa ini 2 tahun 6 bulan penjara dan denda 100 juta. Namun dalam putusannya sendiri diputuskan lebih berat, yaitu sekitar 3 tahun 6 bulan atau lebih tinggi, lebih berat 1 tahun. Dan dalam putusannya sendiri dari dua terdakwa tersebut terdakwa berinisial QAB melakukan banding atas putusan yang disampaikan oleh Majelis Hakim. Ya, baik. Terima kasih rekan Tajudin atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kuasa hukum terdakwa. Berikut tayangannya untuk Anda. Terhadap putusan ini 1 tahun lebih berat dibanding tuntutan ya, tuntutan 2 tahun 6 bulan, 3 tahun 6 bulan. Dari kami sendiri banyak hal yang kemudian kami pikir dalam pertimbangan majelis hakim yang kiranya perlu dikoreksi pada tahap selanjutnya, karena kami tetap beranggapan itu tidak sesuai dengan fakta persidangan. Hal-hal yang menjadi majelis hakim saya pikir hanya kepada tadi sendiri majelis hakim melakukan sebagai persangkaan, di mana klien kami sama sekali tidak terbukti menerima uang, dan penerimaan uang itu menurut pertimbangan putusan ini adalah melalui saksi tim atau terdakwa di perkara yang lain. Nah, bukti yang konkret dari fakta persidangan sama sekali tidak dapat menunjukkan bagaimana perintah itu dilakukan dalam pertemuan itu. Rangkaiannya hanya karena tim kemudian setelah melapor bertemu dengan pihak SKK yang seperti itu. Nah, apakah itu bisa menjadi bukti berdasarkan keyakinan yang wajar dari fakta persidangan bahwa kemudian ada perintah dan ada penerimaan uang, itu kiranya tidak dapat dibuktikan. Dan kalau kemudian dikatakan ini pasal berapa, pasal
ya. Kan penyuapan sama sekali tidak disebut siapa kan seperti itu. Persija Jakarta akan menghadapi laga berat pada pekan keempat Liga 1 2022-2023. Bertandang ke Stadion Pakansari Cibinong, tim Macan Kemayoran akan dijamu oleh tuan rumah Persikabo. Laga ini akan dihelat pada Minggu 14 Agustus mendatang. Pertandingan ini dipastikan alot mengingat Persikabo sedang dalam performa yang bagus. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Hieronymus Rama yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Roni. Baik Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada, Liga 1 2022-2023 akan memasuki pekan keempat pada akhir pekan ini. Nah, pada pekan keempat ini ada banyak pertandingan menarik yang bisa disimak dan salah satunya adalah pertandingan antara Persikabo 1973 melawan pertandingan ini akan digelar di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor. Tapi bagi Persija, meskipun ini merupakan laga tandang, rasanya seperti menjadi laga kandang karena dipastikan banyak fans Persija yang akan Pakansari nanti. Jadi dipastikan itu Stadion Pakansari akan penuh oleh pendukung Persija dan juga Persikabo. Nah, jelang laga melawan Persikabo ini, para pendukung Persija Jakarta berusaha menyemangati timnya dengan datang menonton langsung latihan idolanya di Bojong Sari. Abdul Syukur yang datang bersama dengan temannya ke Bojong Sari Jakarta, perjalanan 2 jam hanya untuk menonton latihan dari tim idolanya. Melihat seperti Jakarta menghadapi laga yang pasti akan alot, baru mengantongi 1 kemenangan, 1 kekalahan, dan 1 hasil seri. Sementara Persikabo saat ini sedang memborong nilai maksimal kemenangan dari 3 pertandingan awal di Liga 1 2022-2023. Nah, Persija khususnya para penggemarnya atau Jackmania itu merasa bahwa timnya akan bisa meraih kemenangan di laga kandang melawan Persikabo 1973 di Stadion Pakansari pada hari ini. Demikian laporan dari Tor. Baik, terima kasih rekan Hieronymus Rama atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Jackmania Jakarta Utara. Berikut tayangannya untuk Anda. Dengan Bang siapa? Abdul Syukur, Bang. Dari mana? Dari Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Gabung ke komunitas Jackmania Jakarta Utara atau gimana? Kita masuknya ke Four Wheel Kayu Tinggi. Kayu Tinggi ya. Kayu Tinggi di mana? Di Jakarta Timur. Jakarta Timur. Oke. Cuman perbatasan sih. Nah, hari ini datang menonton latihan Persija di sini. Ini pertama kali atau sudah sering? Baru pertama sih, soalnya kerja juga sih. Kerja ya. Berarti hari ini libur? Iya. Oke. Sebenarnya sih masuk malam aja. Oh gitu. Nah, sejauh ini kalau melihat 3 pertandingan laga awal Persija, seperti apa kira-kira pendapat Abang? Yang kalau buat pertandingannya sih ya kita mensyukuri aja lah hasil yang didapat. Yang pasti itu dari segi permainannya yang berubah. Dari segi permainannya jauh berubah dari tahun-tahun yang dulu. Ya harapannya sih kalau bisa tembus ya Asia ya. 3 besar ya. Nah, kalau besok ini kan mau lawan Persikabo di Pakansari. Nah, gimana lihat ininya peluangnya, karena Persikabo kan lagi bagus-bagusnya, belum pernah terkalahkan. Ya kita sih optimis lah 3 poin. Optimis ya. Berarti
Besok latihan ikut nonton di Pakansari atau Insya Allah dari sih berangkat ya? Sudah deket ya? soalnya lagi libur juga sih pas waktu Oke. libur. Nah, kalau dari fans Persija sendiri, ini dari kapan menggemari Persija? Persija itu kurang lebih dari tahun 2007, 2006. 2006 ya? Pemain idolanya siapa, Bang? Terdakwa Edi Mulyadi menangis saat sidang lanjutan kasus jin buang anak berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 9 Agustus. Dalam sidang dihadirkan saksi yang meringankan. Edi Mulyadi tampak menangis seusai saksi Ahmad Kozudin selesai memberi keterangan dalam sidang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Mario Christian, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Mario. Ya, selamat siang rekan Mei dan juga Tribuners sekalian. Benar, pada hari ini sidang lanjutan kasus buang anak dengan terdakwa Edi Mulyadi kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Selasa 9 Agustus 2022. Sidang kali ini mendengarkan keterangan saksi ad charge yang memberikan pembelaan terhadap Edi Mulyadi. Ada dua saksi yang dihadirkan, yaitu pengacara Ahmad Kozudin dan jurnalis Hersubeno Arif. Benar tadi Edi Mulyadi tampak menangis setelah mendengar satu keterangan saksi dari Ahmad Kozudin, karena menurut Edi Mulyadi semua keterangan yang diberikan oleh saksi adalah keterangan yang benar dan juga begitu jelas. Nah, dalam sidang, saksi Ahmad menjelaskan kapasitas Edi sebagai wartawan yang menjadi narasumber dalam acara yang ia adakan 17 Januari 2022 lalu. Pada Senin 17 Januari 2022 lalu, Edi Mulyadi bersama sejumlah pihak lainnya menyatakan penolakan terkait pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Edi pun menyinggung terkait pihak mana yang ingin membangun perumahan di sana. Sedangkan saksi Hersubeno menjelaskan bagaimana proses mekanisme dan pembuatan produk jurnalistik di balik layar FNN, media di mana Edi bekerja sebagai seorang jurnalis. Ditemui usai sidang, Edi mengapresiasi keterangan yang diberikan oleh kedua saksi, sebab menurutnya keterangan yang mereka berikan sangat baik dan benar. Sidang akan kembali dilanjutkan pada Kamis tanggal 11 Agustus mendatang, masih dengan agenda keterangan saksi. Adapun dua saksi yang dihadirkan rencananya adalah Direktur FNN dan juga Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Jakarta. Sebagai informasi, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Edi Mulyadi telah menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat. Menurut Jaksa, pernyataan Kalimantan tempat jin anak itu dari kalimat yang dinilai menimbulkan keonaran di masyarakat. Adapun dari YouTube channel Edi Mulyadi, Jaksa mengatakan ada beberapa konten yang menyiarkan berita bohong dan menimbulkan keonaran. Sejumlah konten dalam dakwaan Jaksa diantaranya berjudul Tolak Pemindahan Ibu Kota Negara, Proyek Oligarki Merampok Uang Rakyat, di mana dalam video ini ada pernyataan Edi menyebut tangkap jin buang anak. Atas perbuatannya, Edi didakwa melanggar pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, atau pasal 45A ayat 2 Jo pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, atau pasal 156 KUHP. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Mario atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Edi Mulyadi. Berikut tayangannya untuk Anda. Kedua saksi menjelaskan dengan sangat clear siapa saya sebagai wartawan, bagaimana mekanisme dalam sidang putusan segala macamnya. Dan dari poinnya Ahmad Kozudin, dia menyatakan mengapa mengundang saya sebagai wartawan. Dia jelaskan narasumber itu ada bidang hukum, ada bidang politik, ada segala macam tadi, dan saya mewakili perspektif seorang wartawan. Dan dia sampaikan itu hanya bagian dari kritik yang sudah dijamin oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 untuk kebebasan menyatakan pendapat di hadapan umum. Kemudian dia juga menegaskan kembali bahwa apa yang saya sampaikan itu adalah mengutip dari hasil riset Walhi dan 78 LSM lingkungan lainnya, ya, dan itu kredibel sekali, sehingga seperti jelaskan saksi berikutnya Hersubeno Arif, bahwa memang wartawan itu harus skeptis dan kritis dan skeptis. Nah, untuk skeptis ini adalah untuk narasumber yang tidak kredibel. Tapi Hersubeno Arif menjelaskan bahwa untuk masalah lingkungan, Walhi dan kawan-kawan sudah sangat kredibel dan sungguh-sungguh layak diikuti. Yang kedua, Hersu juga menjelaskan bahwa satu, Bang Edi Channel bagian dari FNN, produk jurnalistik FNN yang sudah ditampilkan di Dewan Pers. Itu satu. Yang kedua,
bahwa apa yang disampaikan Bang Edi Jenner itulah merupakan hasil dari rapat redaksi yang tiap pekan kami rapat redaksi menentukan tema-tema yang akan dibahas dalam channel masing-masing, ada guideline-nya, ada garis besarnya. Jadi itu sudah mewakili mekanisme rapat. Jendi Panggabean Akmal, atlet para renang internasional asal Muara Enim, Sumatera Selatan, tengah berbahagia diambil sumpah jabatan PNS Kemenpora di Jakarta pada Selasa 9 Agustus. Kabar gembira itu dilontarkan Jendi yang baru saja mempersembahkan 5 medali emas renang dari 160 medali yang menjadikan timnas Indonesia juara umum pada ASEAN Para Games 2022 di Solo pada 30 Juli hingga 6 Agustus lalu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Sriwijaya Post Abdul Hafiz yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Hafiz. Oke, terima kasih rekan Mei. Ya, pemirsa Tribuners, Jendi Panggabean ini asal dari Sumatera Selatan, Muara Enim, menyatakan cukup bahagia hari ini karena hari ini diambil sumpah jabatan menjadi ASN di Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI. Ini juga sekaligus karena dia juga baru saja berhasil mencetak peraih medali terbanyak untuk di cabang olahraga para renang pada kejuaraan yang baru saja berlangsung, yaitu ASEAN Para Games 2022 di Solo kemarin. Dia mencatatkan ada 5 medali emas dari 160 medali yang diperoleh timnas untuk menjadi juara umum. Jendi sendiri ketika ditanya ya merasa cukup senang, cukup puas, dan menurutnya untuk menjadi ASN ini sendiri sebetulnya sudah 2 tahun yang lalu, akan tetapi baru pengambilan sumpah jabatannya pada hari ini. Jendi sendiri ketika ditanya apakah masih akan ada pelatnas lagi, ya, dan dia katakan akan ada lanjutan pelatnas setelah dia mengikuti sumpah jabatan di Jakarta dan akan kembali ke Solo. Ia akan menjalani pelatnas untuk persiapan menghadapi ASEAN Para Games untuk kejuaraan yang akan dilaksanakan di Guangzhou pada tahun 2023 dan juga pelatnas untuk ASEAN Para Games di Vietnam yang juga akan dipertandingkan pada tahun 2023. Kemudian yang bisa kami laporkan bahwa terkait bonus untuk event yang baru saja dilaksanakan saat ini, menurutnya belum ada pengumuman dari pihak pemerintah, akan tetapi dia berharap agar pemerintah juga memberlakukan bonus tersebut disejajarkan dengan perlakuan dengan para atlet SEA Games, artinya atlet yang normal yang bukan difabel seperti mereka juga. Kemudian yang bisa kami sampaikan, adapun 5 medali emas yang berhasil diperoleh oleh Jendi Panggabean Akmal ini, antara lain itu meliputi nomor 100 meter gaya punggung, kemudian 100 meter gaya kupu, kemudian 200 meter gaya ganti, 4 kali 100 meter gaya bebas, dan 4 kali 100 meter gaya ganti. Ia juga mengatakan cukup berbangga baik itu untuk mempersembahkan kepada tanah air sehingga bisa berkibar bendera dengan perolehan yang dia persembahkan 5 medali emas itu, bendera merah putih. Kemudian dia juga senang bisa meningkatkan catatan waktu. Dan ini menurutnya adalah hasil kerja keras selama latihan dan peningkatan prestasi dan waktu yang dia ikutin. Torehan ini juga sebelumnya dia menorehkan prestasi yang cukup luar biasa juga, itu pada kejuaraan dunia, pada kejuaraan itu internasional di Berlin
pada tanggal 31 Maret hingga 3 April 2022 di Jerman, dan ia sekaligus mencatatkan peraih rekor Asia di nomor 200 meter gaya punggung, dan ini memecahkan rekor yang pernah diraih oleh atlet para renang dari negeri Cina. Demikian rekan Mei yang bisa kami laporkan. Baik, terima kasih rekan Abdul Hafiz atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Puluhan penumpang pesawat Nam Air tujuan Kupang, Tambolaka, Denpasar, dan Jakarta mengamuk di Bandara Franseda Maumere. Hal itu dikarenakan pesawat Nam Air yang melayani rute penerbangan Maumere, Kupang, Tambolaka, Denpasar, dan Jakarta batal terbang pada Senin kemarin. Salah seorang penumpang yang akan berangkat ke Kupang bernama Nona menyebutkan sudah 2 kali mengalami kejadian serupa. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Flores, Arnold Welianto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Arnold. Baik, Mei dan juga Tribuners dimanapun berada, dapat saya laporkan dari Kabupaten Sika, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Memang benar puluhan penumpang pesawat Nam Air tujuan Kupang Tambolaka batal terbang kemarin. Memang pembatalan ini membuat beberapa calon penumpang sempat mengamuk di Bandara Franseda Maumere, di mana dari hasil konfirmasi kami kepada pihak maskapai yaitu koordinator Nam Air Maumere menjelaskan pembatalan ini karena masalah cuaca, karena cuaca pada saat waktu itu melebihi 10 knot, di mana kondisi ini pihak maskapai tidak mau mengambil risiko, sehingga terjadi pembatalan, di mana setelah terjadi pembatalan itu para penumpang pun dievakuasi ke Hotel Pelita Maumere untuk diinapkan selama 1 malam, di mana biaya ditanggung oleh pihak maskapai. Namun terpantau pada hari ini para calon penumpang ini sudah berangkat ke Kupang dengan menggunakan pesawat Nam Air. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Arnold Welianto atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tribuners, Kepolisian Sektor Pelabuhan Khusus Batam berhasil mengamankan 6 orang pelaku pengiriman PNI di pelabuhan tersebut. 6 pelaku diamankan berdasarkan 4 laporan perkara yang berbeda. 6 tersangka yang diamankan itu merupakan otak atau dalang jaringan sindikat pengiriman PMI ilegal yang selama ini beroperasi di sana. Tak tanggung-tanggung, ke-6 pelaku ini merupakan pemain yang selama ini berperan dalam pengiriman PMI tanpa dokumen yang resmi di Pelabuhan Feri Batam Center. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Batam, Beres Lumban Tobing, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Beres. Baik, selamat siang rekan Mei, selamat siang Tribuner. Jadi perlu kami sampaikan bahwa kasus penyelundupan PKI di Batam masih kian marak begitu. Kepolisian Sektor Kawasan Khusus Pelabuhan kembali mengamankan 6 pelaku begitu. 6 pelaku ini diamankan berdasarkan 4 laporan perkara ataupun 4 LP begitu. Nah, 6 pelaku ini bukan lagi kali pertama bermain begitu ataupun terlibat dalam sindikat jaringan penyelundupan begitu. Nah, jadi modus para pelaku ini memang terbilang awam begitu. Nah, mereka memanfaatkan momen pelabuhan yang saat itu beroperasi via jalur internasional Batam Center. Nah, jadi mereka memang sengaja merekrut. Nah, ada beberapa jaringan begitu, ada tim-timnya. Nah, jadi 6 pelaku ini perannya itu mengurus seluruh kelengkapan dokumen calon PNI yang akan diberangkatkan begitu. Nah, satu PNI mereka menerima jasa sebesar 5 juta. Nah, dari 5 juta itu diperuntukkan untuk pengurusan seluruh
dokumen begitu. Nah, keuntungan yang diperoleh hanya sebesar 1 juta rupiah. Nah, jadi berdasarkan keterangan dari Kapolsek kawasan khusus Pelabuhan begitu saat ungkap kasus kemarin, nah bahwa 6 pelaku ini berperan setiap hari melakukan penyelundupan begitu. Nah, bisa jumlahnya itu bisa berkisar mulai dari 5 hingga 15 orang setiap hari. Jadi diperkirakan sudah ada puluhan. Nah, ini beroperasi sudah sejak bulan Mei kemarin. Artinya sudah ada puluhan begitu. Nah, saat ini kepolisian sektor khusus kawasan Pelabuhan juga masih terus melakukan pengembangan begitu. Apakah ada oknum-oknum lain yang terlibat dalam jaringan sindikat ini? Nah, rata-rata korban yang menjadi target begitu para pelaku ini itu berasal dari berbagai daerah, ada yang dari Jawa, Lombok dan lain sekitarnya. Nah, saat ini proses hukum masih terus berlangsung dan 6 pelaku sudah ditahan begitu. Mungkin demikian rekannya. Baik, terima kasih. Terima kasih rekan Beres Lumban Tobing atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek kawasan Pelabuhan Batam. Berikut tayangannya untuk Anda. Untuk maraknya PMI ilegal yang berangkat akhir-akhir ini betul-betul atensi dari pimpinan Bapak Kapolri. Selanjutnya pimpinan Bapak Kapolda diteruskan ke Bapak Kapolresta bahwa untuk PMI yang tidak sesuai dengan prosedur harap ditindak dengan tegas ya. Untuk masyarakat yang ingin berangkat ke Malaysia atau luar negeri untuk melakukan pekerjaan atau mencari rezeki di sana, kami dari Polsek Pelabuhan mempunyai pelabuhan resmi ya, baik mulai dari Pelabuhan Batam Center, Harbor Bay, dan Pelabuhan Nongsa. Harap berangkat sesuai dengan prosedur yang ada dengan melengkapi dokumen-dokumen atau persyaratan yang ada ya, mulai dari umur 18 tahun ke atas sampai dengan terdaftar di Siko BP2MI ya. Oke, cukup Jawa ya, Jawa Timur, Madura, selanjutnya dari Lombok. Halo Pak. Penampung dia. Ya pokoknya intinya dia ngurus wilayah Batam. Jadi kalau pekerjaan masalah PMI ini kan dia per pos-pos. Dalam artian yang memberangkatkan dari Jawa beda lagi, yang ngurus di Batam beda lagi, yang terima juga di sana beda lagi. Kalau untuk saat ini ya, yang kami berhasil amankan ini berasal dari pelabuhan resmi. Jangan coba-coba atau bermain-main dengan nyawa manusia, memberangkatkan mereka dengan cara ilegal. Sampai di sana ada masalah atau apa, dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Kesekian kalinya dalam sebulan terakhir ini, kebakaran hutan dan lahan terjadi di Samosir. Pada Senin 8 Agustus kemarin terjadi karhutla di Kecamatan Harian, tepatnya di Desa Janji Martahan. Seorang warga sekitar yang juga anggota Gajah Mada Pomdam Baktiar Pasaribu menjelaskan lahan yang terbakar sekitar 5 hektar. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Medan, Maurits, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Maurits. Ya, rekan Mei dan Tribuners, bahwa pada Senin kemarin tanggal 8 Agustus 2022 telah terjadi karhutla, pembakaran hutan dan lahan di kawasan Desa Janji Martahan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, dan sebelumnya telah terjadi juga pembakaran hutan, yakni hutan pinus di kawasan Tele sekitar 35 hektar. Dan setelah pembakaran hutan tersebut terjadi juga karhutla di kawasan lereng gunung Pusuk Puhit yang dikenal sakral oleh masyarakat sekitar. Nah, pada kejadian kemarin sejumlah warga dan juga termasuk sebuah sekolah SMA Negeri Harian ikut juga berpartisipasi karena memang pembakaran lahan tersebut sangat mengganggu aktivitas belajar mengajar. Untung saja bahwa kegiatan proses belajar mengajar sudah hampir selesai atau rampung sehingga kepanikan mulai berkurang. Namun hal tersebut sangat dikhawatirkan bisa menjalar ke kawasan sekolah. Dan hingga saat ini api sudah bisa dipadamkan
Dan masyarakat juga berharap Pemkab Samosir bersama dengan Forkopimda bisa lebih memperhatikan penyebab karhutla yang selama ini sudah hal yang biasa terjadi di kabupaten tersebut. Dan informasi terbaru kita dapatkan 2 tersangka sudah ditetapkan oleh Polda Sumatera Utara dalam hal karhutla di Kabupaten Samosir. Nah, sampai sekarang memang pihak Pemkab berupaya untuk memberikan sosialisasi terhadap masyarakat, namun sampai sekarang juga kebakaran masih tetap terjadi, khususnya di kawasan hutan dan juga lereng-lereng gunung yang dikenal sebagai kawasan yang penuh dengan semak belukar yang notabene mudah terbakar. Di samping itu juga proses pembakaran ini lebih cepat karena memang angin kencang di kawasan Danau Toba saat ini dan hujan musim kemarau yang mengakibatkan api bisa menjalar dengan begitu cepat. Demikian rekan Mei dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Maurits atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan warga desa Janji Martahan. Berikut tayangnya untuk Anda. Kebakaran melanda sebuah rumah di Jalan Limau Manis nomor A9 Lapai, Kelurahan Lapai, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang pada Selasa 9 Agustus dini hari. Kabid Ops Damkar Kota Padang, Sultan Hendra, mengatakan kebakaran di Padang ini dilaporkan terjadi sekitar pukul 3:18 waktu Indonesia Barat. Ia mengatakan warga bernama Eko melihat api dan langsung memberitahukannya kepada petugas damkar. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Padang, Rezi Aswar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Rezi. Iya, Mei, ini terjadi kebakaran tadi malam sekitar pukul 03.18 waktu Indonesia bagian Barat, di mana terjadi di Jalan Limau Manis, Kelurahan Lapai, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di mana proses pemadaman berlangsung hingga pukul 04:30 waktu Indonesia bagian Barat. Namun beruntung dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, sedangkan kerugian material ada 1 unit rumah ludes, yaitu dan barang-barang lainnya tidak dapat terselamatkan. Namun ada beberapa rumah mengalami dampak seperti terbakar atau terbakar bagian samping rumah hingga jendela, namun tidak terlalu parah, dan ada sekitar 20 rumah mengalami dampak, sehingga untuk ada 2 kakak, 8 jiwa mengungsi dalam kejadian ini, sedangkan yang mengalami dampaknya ada sekitar 100 orang atau 100 jiwa mengalami dampak dalam kejadian kebakaran ini. Sedangkan untuk tetangga, setelah kami wawancara di lokasi kejadian, mendengar adanya 3 ledakan, sehingga membuat kepanikan pada saat kejadian. Sedangkan warga pada saat kejadian membantu adanya evakuasi dari mobil dan 1 unit mobil dan 1 unit sepeda motor, sehingga tidak ikut terbakar. Sedangkan barang-barang lainnya ikut terbakar dalam kejadian ini. Menurut keterangan dari korban, yaitu masih pihak polisian dari Pol Airut, masih keluarga Pol Airut, di mana dia tinggal di rumah ini, yaitu rumah mertuanya.
saat itu ia sedang dinas malam hari dan tidak berada di lokasi. Ia mengatakan bahwa di rumah ada keluarganya beserta anak-anaknya, namun beruntung dapat menyelamatkan diri pada saat kejadian dan petugas pemadam kebakaran Kota Padang langsung ke lokasi untuk melakukan proses pemadaman. Begitu, Mei. Baik, terima kasih rekan Rezi atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kabid Ops Damkar Kota Padang. Berikut tayangannya untuk Anda. Sejumlah berapa unit rumah yang terbakar? Baik, ini laporan kita terima pukul 3.10 dini hari dan langsung kita luncurkan armada personil yang sampai di lokasi. Yang terbakar adalah 1 unit rumah, 2 kakak, dan proses pemadaman lebih kurang ada 1 jam. Dan kami didamkan mengerahkan yang lebih kurang ada 6 unit armada dengan 36 personil. Alhamdulillah pemadaman sudah saat ini dapat diarahkan saja. Untuk kebakaran sendiri ini berada di kawasan padat pada pembangunan. Ada kendala Bang untuk menuju lokasi? Untuk kendala berarti tidak ada, cuma mungkin tadi ada kerumunan warga, kemudian sosialan juga agak sedikit. Total kerugian dan penyebab itu dari berapa? Untuk total kerugian masih dalam masih kita hitung, kemudian penyebab masih belum diketahui nanti pihak polisian. SPBU Tapak Kuda di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara kembali beroperasi setelah sebelumnya terjadi korsleting listrik di SPBU tersebut sehingga menimbulkan percikan api serta ledakan pada mesin pompa. Pengawas SPBU Tapak Kuda Kendari, Aswan, mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada sekitar pukul 17 waktu Indonesia Tengah pada 6 Agustus lalu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Ultra, Ridwan Kadir, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ridwan. Ya, terima kasih rekan Mei. Dapat saya sampaikan memang benar pada tanggal 6 Agustus 2022 terjadi kebakaran berupa percikan api dan juga ledakan yang terjadi di SPBU Tapak Kuda yang bertempat di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dapat saya sampaikan pula sebagai tambahan informasi bahwa kebakaran tersebut disebabkan oleh adanya korsleting dari salah satu mesin pompa atau dispenser, dan juga untuk tambahan informasi bahwa terdapat 5 dispenser yang ada di SPBU tersebut. Ya, dapat saya sampaikan pada peristiwa tersebut terjadi tepatnya pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Pada saat itu terjadi korsleting di mesin pompa 1, yang dimana setelah adanya korsleting mesin pompa, itu menimbulkan percikan api dan juga asap di mesin pompa tersebut. Kemudian disusul dengan adanya percikan api dan juga ledakan yang ada di mesin pompa 3 dan juga mesin pompa 4. Untuk itu, petugas ataupun operator SPBU Tapak Kuda segera mungkin untuk mengimbau kepada masyarakat ataupun pelanggan untuk segera menjauh dari SPBU tersebut. Dan petugas lainnya juga segera untuk mengambil alat pemadam kebakaran ringan atau APAR. Kemudian petugas atau operator SPBU lainnya itu langsung segera untuk mematikan aliran listrik agar tidak terjadi kebakaran yang lebih besar dari sebelumnya. Kemudian pada keesokan harinya pada tanggal 7 Agustus 2022, teknisi dari Pertamina itu menyelidiki dan juga mencari tahu apa yang menjadi penyebab dari adanya percikan api dan juga ledakan yang ada di SPBU tersebut. Pemeriksaan tersebut itu dilakukan selama 1x24 jam, tepatnya pada tanggal 7 tersebut, dan diketahui penyebab dari adanya percikan api dan juga ledakan, yaitu karena adanya hewan yaitu cicak yang menempel di salah satu komponen mesin pompa 1 sehingga menimbulkan adanya korsleting dari mesin pompa tersebut. Dan pada tanggal yang sama, yaitu pada tanggal 7 Agustus 2022, pihak teknisi sudah memperbaiki semua mesin pompa, baik itu mesin pompa maupun yang ada di dalam
mesin pompa tersebut agar tidak terjadi hal serupa. Untuk itu pada tanggal 8 Agustus keesokan harinya SPBU Tapakuda kembali beroperasi seperti semula. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kembali ke rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Ridwan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Sebanyak 64 anak yatim piatu di Kecamatan Topoyo dan Tobadak, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat mendapat santunan. Pembagian santunan ini dilaksanakan oleh Jemaah Yasin Al-Ridho dan Ikatan Kerukunan Keluarga Pengusaha dan Pedagang Topoyo beserta Muslimat Nahdlatul Ulama. Kegiatan ini digelar di lorong samping Rumah Makan Pondok Trisno Jenderal Sudirman, Benteng Tobadak, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat pada Senin 8 Agustus. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sulbar, Samsul Bahri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Bahri. Ya, baik Mei, terima kasih. Mei dan Tribuners, bisa kami informasikan bahwa memang benar sebanyak 64 anak yatim piatu di wilayah Kecamatan Topoyo dan Tobadak itu menerima santunan berupa uang. Adapun santunan berupa uang ini diberikan oleh Ikatan Kerukunan Keluarga Pengusaha dan Pedagang bekerja sama dengan Jamaah Yasin Al-Ridho dan Muslimat NU. Sementara suasana pembagian ini diiringi tangis haru oleh para pembagi santunan, di mana mereka merasa terharu saat membagikan satu persatu amplop yang berisi uang kepada para anak yatim piatu tersebut. Sedangkan untuk jumlah santunan yang diberikan untuk berasal dari panitia sendiri itu sebesar 104.100.000. Selain itu juga ada dari sumbangan para tamu undangan itu sebesar 7.300.000. Sehingga total mencapai 111.830.000 rupiah. Ya, Mei dan Tribuners, bisa juga kami informasikan bahwa selain sumbangan santunan berupa uang, juga itu ada beberapa barang seperti barang mainan, karena terutama yang diberikan anak yatim piatu yang diberikan ini adalah masih kecil-kecil, jadi memang mereka juga memberikan sumbangan berupa barang mainan. Sementara Medan Tribuners, di lokasi pembagian ini juga diikuti oleh para tamu undangan yang memang secara pribadi juga memberikan santunan di luar daripada yang telah disumbangkan ke panitia. Pembagian ini cukup selain sebelum dilakukan pembagian ini sempat panitia membuka dengan ceramah Islam, terutama untuk momen Muharram. Mei dan Tribuners juga kami berhasil mengkonfirmasi panitia bahwa memang pembagian santunan ini ya dilakukan oleh IKKPP dan Jamaah Islam Yasin Al-Ridho ini memang sudah berlangsung lama. Menurutnya ini sudah sejak tahun 1992, namun pada saat itu awalnya memang masih skala kecil-kecilan, namun hingga kini 2022 ini dia sudah merambah ke kecamatan. Begitu, Mei. Baik, terima kasih rekan Samsul Bahri atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua Panitia Santunan serta Ketua MUI Mamuju Tengah. Berikut tayangannya untuk Anda. Kegiatan ini memiliki makna yang sangat dalam, dan kegiatan ini harus dilakukan dengan berkesinambungan. Hari ini alhamdulillah bisa dikawal oleh beberapa, tentu saja kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan bersama untuk
membantu menyantuni kepada anak yatim piatu. Kalau mengaku seorang muslim sesuai dengan ayat Ar-Rahman. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Mesa Desirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.